Pak Yongki dan teman-teman semua dari BMC New York, selalu senang untuk bisa berbicara di tengah-tengah teman-teman semua ya. Oke, semoga Tuhan berikan kesempatan untuk bisa suatu hari berjumpa muka dengan muka ya. Ya, Tuhan akan beri kesempatan ini. Baik. 27 November lalu saya dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Jakarta di tengah jalan menuju bandara, saya terima WA dari adik saya. Adik saya tuh nanya sama saya. Dia tanya, gimana flightmu? Terus saya bilang agak aneh ya. Saya ini on the way ke airport. Saya bilang gitu. Enggak, dia bilang flightnya dari Penang itu ditunda dan ada dua atau tiga flight yang sudah ditunda. Karena apa? Cuacanya jelek sekali. Saya bilang memang hujan agak gede. Saya bilang. Tapi saya nggak sadar waktu itu kami itu di tengah badai. Dan setelah sampai Jakarta kemudian baru tahu kerusakannya yang meninggal gara-gara banjir dan longsor gara-gara badai itu adalah lebih dari 1.200 orang. Itu menakutkan sekali. Saya sudah lihat foto-foto dan laporan dari orang-orang yang ada di lapangan. Ini banjir ini yang melanda Aceh itu secara dampak kerusakan itu lebih besar daripada tsunami tahun 2004. Nah, jadi dan itu berlanjut sampai sekarang. Saat ini Jakarta ini situasinya sangat amat tidak menyenangkan karena banjir besar sekali. Yang membuat Jakarta itu jadi tambah nggak nyaman adalah bahwa ada anjuran dari Menteri Kesehatan supaya orang Jakarta kalau hujan jangan keluar, jangan kena air hujan. Minimal setengah jam setelah hujan berlalu, jangan keluar rumah. Kenapa? Karena hujan di Jakarta itu ternyata mengandung plastik. Ya. Jadi kalau orang keluar rumah terekspos dengan menghirup udara itu dan air itu ada unsur mikroplastik. Jadi buat kita di Jakarta itu situasinya itu memang sangat tidak nyaman. Nah, tapi kalau kita melihat apa yang terjadi ini dari sudut pandang cuaca global, kita menyadari bahwa ini suatu perubahan besar sekali sedang terjadi di pada level tatanan global ya. Harusnya di daerah wilayah Indonesia itu tidak terjadi badai karena ada efek namanya efek Coriolis, artinya itu ada 5 derajat di atas khatulistiwa, 5 derajat ke utara dan ke selatan tuh harusnya nggak ada badai. Tapi ternyata terjadi badai yang kemarin namanya itu namanya Senyar itu ya. Thread yang pertama kita bisa lihat bahwa ini situasinya ini adalah sekarang new normal ya. Indonesia itu tidak lagi bebas siklon. Jadi itu adalah situasi yang sedang terjadi saat ini dengan hujan plastik dan lain sebagainya. Tapi kemudian di tengah-tengah perubahan cuaca yang begitu besar ini, termasuk di Indonesia, ternyata kemudian ada lagi berita yang membuat orang Kristen tuh heboh sekali selama 1 minggu belakangan ini. Saya tidak pernah mengira begitu hebohnya sampai saya terima WA dan pertanyaan dan diminta bicara secara spesifik tentang isu ini, yaitu isu 7 hari mati listrik di uh, di Indonesia ya. Jadi ini jadi panik, oke? Panik lumayan ini nih, lumayan lumayan mengganggu kepanikan ini. Jadi dikatakan bahwa ada kemungkinan Indonesia itu alami mati listrik 7 hari. Dalam 7 hari nggak ada listrik, artinya kulkas nggak jalan, berarti makanan juga akan jadi busuk, tidak ada internet, tidak ada air. Jadi bayangkan itu yang gambaran demikian ini sangat amat menakutkan sekali. Jadi pada saat ini, Bapak Ibu sekalian, manusia itu dihadapkan kepada namanya kabar-kabar yang menakutkan. Nah, ini adalah sesuatu yang dinubuatkan dengan jelas sekali oleh Tuhan Yesus ketika dia berbicara di Lukas 21 ayat 25. Di Lukas 21 ayat 25, Tuhan Yesus itu memberikan eh, peringatan begini. Akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut. Jadi perubahan cuaca ya. Oke, deru dan gelombang laut. Gambaran tentang pergolakan. Ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena
kecemasan. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi kekacauan secara pada tatanan sampai kepada kosmik ya, sebab langit goncang ya. Nah, jadi perubah tanda-tanda pada matahari, bintang dan bulan-bulan, bintang dan bulan. Nah, pada tahun 2000 ya, tahun 2000, 26 tahun lalu, WHO itu memberikan peringatan bahwa pada tahun 2020, 20 tahun kemudian itu, penyakit yang paling akan membuat manusia tidak produktif itu namanya depresi. Ya, pada tahun 2020, itu ramalannya. Ketika tahun 2020 datang, ternyata penyakit yang paling bikin orang mengganggu orang itu bukanlah depresi, tapi anxiety atau kecemasan. Nah ini persis yang Tuhan Yesus katakan, orang mati karena apa? Karena cemas. Dan kalau kita lihat berita saat ini dunia, ya kita memang kalau nggak hati-hati, kita akan jadi cemas, saudara-saudara sekalian. Ya, itu situasi dunia pada saat ini. Lalu bagaimana respons orang Kristen terhadap berita-berita, situasi keadaan yang seringkali mengganggu kita? Dan saudara pikir saudara-saudara di Amerika Serikat juga akan mendengar banyak berita-berita demikian, di seluruh dunia berlaku perubahan ini. Nah, apa jawaban orang Kristen? Kalau Bapak Ibu semua, saya yakin pasti punya aplikasi handphone Alkitab, pasti ada. Dan kemungkinan besar Anda akan pakai namanya YouVersion. YouVersion itu dibuat oleh Life Church dan sudah di-download sebanyak lebih dari 1 miliar handphone di dunia. Jadi kita bisa perkirakan bahwa pemakainya itu sudah ratus-ratus juta. Jadi ini adalah aplikasi yang paling populer di internet. Nah, setiap tahun YouVersion itu bisa melacak ayat apa yang orang paling banyak baca. Bisa dilacak. Dan 6 tahun terakhir ketika dilacak, itu mungkin sesuatu yang menarik sekali. Apa itu? Yaitu sejak tahun 2020. Itu ayat paling populer yang dibaca orang itu Yesaya pasal 41 ayat 10. Ya. 2021 Matius pasal 6 ayat 33. Lalu 2 tahun berikut, 22 dan 23 itu kembali Yesaya 41 ayat 10. Lalu 2024, Filipi 4 ayat 6, 2025 Yesaya pasal 41 ayat 10. Nah, jadi jelas sekali dari sini kita melihat betapa populernya Yesaya 41 ayat 10. Jadi pembuat aplikasi ini itu ditanya, kenapa Yesaya 41 ayat 10 begitu populer? Dan jawaban dia adalah simpel sekali. Karena Yesaya 41 ayat 10 itu berbicara kepada pergumulan manusia sehari-hari. Yaitu bahwa manusia itu bergumul dengan yang namanya ketakutan dan kebimbangan. Kegalauan dan yang namanya kegelisahan. Ini adalah bagian hidup manusia sehari-hari ini. Jadi ketika Yesaya berbicara, dia bicara bukan saya kepada jemaat 2.500 tahun yang lalu, dia bicara kepada kita-kita di tahun 2026. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi di tengah-tengah situasi dunia yang sangat amat membingungkan ini, yang sangat menakutkan ini, maka kita diberikan suatu jaminan. Bukan satu jaminan, tapi ada 4 jaminan diberikan buat kita yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah jaminan penyertaan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Itu yang pertama. Bapak Ibu sekalian, menghadapi bahaya, menghadapi ancaman dan masalah, itu cukup menakutkan. Tapi apa yang lebih menakutkan daripada hadapi bahaya? Ada loh. Yaitu menghadapi bahaya sendirian. Itu lebih menakutkan daripada hadapi bahaya. Maksud saya begini loh. Asal orang itu dapat punya teman, maka orang dapat namanya kekuatan. Tiba-tiba muncul suatu kekuatan ketika kita sadar kita tidak sendirian. Makanya menurut saya adalah penting kenapa gereja itu saya selalu anjurkan orang yang keluar negeri, anak-anak muda saya anjurkan aset saya yang pertama apa? Cari
gereja. Oke. Kenapa? Karena Anda perlu komunitas. Anda ke negara asing, di sana nggak ada siapa-siapa, maka carilah komunitas, dan komunitas terbaik saya bilang nggak ada duanya, itu namanya gereja. Jadi adalah penting buat kita itu terus-menerus terlibat dalam komunitas, masuk dalam komunitas, hadir di gereja, dan alami interaksi, karena itu memberikan kekuatan yang sangat amat luar biasa yang nggak bisa dikasih dengan cara yang lain. Nah, ini perkataan Pengkhotbah 4 ayat 9. Pengkhotbah 4:9 berkata begini, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya tetap diuai. Uai itu maksudnya celaka. Orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi pengkhotbah berkata satu hal yang semua kita ini sudah tahu, ya. Terbukti di semua bidang kehidupan. Apa itu? Kalau kita punya teman, kalau kita punya pendamping, kita akan menjadi orang yang lebih kuat menghadapi masalah hidup kita. Nah, ini terbukti di Chicago pada waktu bulan Juli 95. Chicago itu alami gelombang panas yang memuncaknya itu sampai suhu mencapai 45 derajat. Dan akhirnya gara-gara gelombang panas itu kota itu jadi seperti oven raksasa, itu berlangsung 1 minggu, kamar mayat itu sampai tidak muat dengan jenazah yang datang, ya. Sehingga terpaksa disewa truk lemari es untuk menyimpan jenazah, ya. Demikian beratnya, setiap hari itu petugas kamar mayat itu rata-rata otopsi 13 jenazah dan semua kewalahan. Endingnya adalah korban itu mencapai 739 orang meninggal. Ya. Nah, kemudian diadakanlah yang namanya pemeriksaan investigasi, kenapa bisa meninggal sampai sekian banyak dan siapa yang meninggal. Dan mereka temukan satu hal yang menarik sekali, bahwa ternyata yang meninggal itu punya ciri khas satu. Apa itu? Sendirian. Ya. Itu ciri khas yang meninggal itu. Nah, jadi 4 tahun kemudian, Chicago kembali kena gelombang panas. Ya. Tapi sekali ini Chicago sudah siap. Jadi dikirimkanlah petugas dan volunteer untuk mengunjungi orang-orang yang tinggal sendirian. Itu hanya ketok pintu untuk make sure bahwa are you alright? Are you okay? Perlu pertolongan nggak? Dan ternyata dengan cara itu jumlah korban meninggal ditekan sampai tinggal 125 orang. Ya. Jadi adanya orang yang datang ketok pintu saya dan mengatakan, are you okay? Do you need help? Let me know dan sebagainya. Itu ternyata memberikan suatu dorongan kekuatan yang nggak bisa dengan cara yang lain. Jadi ada suatu rasa bahwa I'm not alone gitu loh, ya. Dan tentu Bapak Ibu tahu bahwa yang namanya kesepian, loneliness kills, itu membunuh orang, ya. Saya suka guyon aja bahwa kita ini boleh hidup sehat, makan sehat, tapi kalau sendiri nggak punya teman sama juga bohong, ya. Jadi yang saya suka ngomong adalah lebih baik makan babi hong rame-rame daripada makan brokoli sendirian. Kira-kira gitulah ya. Oke. Brokoli iya, betul. Iya. Jadi eh, makannya rame-rame gitu loh. Ada teman. Itu tuh jadi dapat kekuatan. Nah, tapi yang luar biasa menurut saya adalah dari Yesaya adalah begini. Bahwa yang menyertai kita itu bukan petugas, bukan relawan, bukan polisi, bukan siapapun juga, tapi Tuhan itu sendiri. Ini memberi kekuatan ekstra kepada penyertaan Tuhan. Sebab saya selalu kagum dengan Mazmur 23. Ayat 4 saya bacakan ya. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, dalam lembah kekelaman. Suatu lembah yang panjang, yang nggak ada mataharinya, yang gelap. Di tengah-tengah kekelaman tersebut, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Jadi karena penyertaan Tuhan ini, maka ketakutan
itu menyingkir dari hidup kita. Seharusnya, teorinya. Oke? Teorinya. Karena kita mesti mengakui bahwa dalam hidup manusia itu kadang-kadang kita itu kadang-kadang tuh begini, ya tahu bahwa kita disertai oleh Tuhan. Kita tahu, tapi taunya di sini nih. Oke? Di otak kita itu tahu. Oke, teorinya saya tahu. Tapi seringkali di sini ini tetap aja ketakutan. Karena yang ada di sini belum sampai ke sini. Itu problemnya. Jadi ya antara rasio sama emosi itu nggak cocok. Jadi dia mesti diselaraskan. Dia mesti ditarik ke bawah dan kita meyakini benar-benar saya percaya saya disertai oleh Tuhan. Masalah kita adalah yaitu Tuhan itu nggak selalu hadir eh, turun dari surga nampakkan wajah depan kita. Enggak. Seringkali Tuhan itu memakai tanda kutip malaikatnya, orang-orang yang dikirim untuk menyertai kita. Nah, kadang-kadang kita tuh miss bagian itu. Kita nggak merasa disertai Tuhan karena ya yang datang teman saya. Padahal temanmu itu adalah kiriman dari Tuhan buat menyertai kita. Ada dua orang lagi minum-minum di sebuah bar di daerah di Alaska, terpencil sana ya. Yang satu ateis, yang satu religius. Jadi mereka itu berdua berdebat tentang keberadaan Tuhan. Tuhan itu ada apa enggak? Nah, lalu ateisnya berkata begini. Begini ya, saya ini bukannya tidak punya alasan yang kuat untuk nggak percaya sama Tuhan. Saya tuh punya alasan yang kuat kenapa saya nggak percaya. Dia bilang gini, kayak saya tuh pernah coba. Saya bereksperimen dalam hal doa katanya. Ya, bulan lalu saya kejebak di luar camp dalam badai salju yang hebat sekali, mengerikan. Saya sampai udah tersesat, nggak tahu mesti pergi kemana. Suhu itu minus 50 derajat. Oke, jadi saya coba doalah. Ya, saya berdoa begini. Ya Tuhan, jika Engkau memang ada, aku ini tersesat dalam badai salju ini, dan aku akan mati jika Engkau tidak menolong aku. Tolonglah aku lepas dari bahaya ini, jangan sampai aku mati di sini. Dia cerita gini dipotong oleh yang satunya religius. Loh, kalau gitu kamu harus percaya dong. Iya kan? Kan kamu masih hidup. Berarti kamu belum mati. Kemarin nggak mati kan ditolong Tuhan. Oh bukan, dia bilang bukan ditolong Tuhan. Begitu saya bilang amin, mendadak muncul dua orang itu Eskimo yang kebetulan lagi lewat. Mereka yang tolong saya. Jadi Tuhan nggak tolong saya itu. Oke. Itu yang nolong tuh orang Eskimo itu. Nah ini kan saudara perhatikan ya, masalah kita tuh kayak begitu loh. Kita itu nggak bisa melihat Tuhan bekerja memakai orang-orang. Jadi kita maunya Tuhan itu turun dari saudara sendiri, yang nggak selalu begitu. Jadi penyertaan Tuhan itu terkadang melalui teman kita kiri kanan kita, orang di gereja, ya gembala kita dan sebagainya. Oke, itu satu, jaminan penyertaan. Nomor dua, Yesaya 41 beri kita jaminan kuasa. Ya, jaminan kuasa. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Jadi yang menyertai kita itu adalah Allah itu sendiri. Nah, seberapa besar kuasanya Allah itu? Kita ini punya istilah Maha Kuasa, Almighty. Ya, tidak ada yang melebihi Allah kita, Tuhan kita dalam hal kuasanya. Nggak ada. Sebab bagi dia tidak ada yang mustahil. Nah, ini adalah kalimat yang patut kita garis bawahi. Kenapa? Problem kita itu simpel sekali. Problem kita adalah kita itu seringkali terpaku, terpesona, terkesan dengan ukuran masalah kita yang gede banget. Dan kita bilang ini berat, ini susah. Ya. Adalah penting saudara sekalian untuk kita menyadari fokus kita ini kemana nih. Karena fokus itu menentukan. Kalau saya fokus pada masalah, masalah akan tambah gede, tambah berat, tambah besar. Kalau saya fokus kepada Tuhan dan kuasanya, maka saya mengalami sesuatu kelegaan, saudara sekalian. Itu problem kita adalah kita fokus kepada masalah kita. Ya. Nah, em, ada berapa tahun yang lalu ya, itu ada diadakan satu riset di Inggris, survei, yaitu dikirimlah orang ke rumah-rumah orang Inggris untuk menanyakan soal kepercayaan mereka akan Tuhan. Salah satu pertanyaannya adalah begini. Apakah Anda percaya kepada Tuhan yang campur tangan dalam sejarah umat manusia, yang menyatakan kuasanya dalam hidup
manusia. Ya. Percaya nggak? Ketika hasil riset diumumkan, ya, judul risetnya tuh diambil dari jawaban satu orang yang dianggap mewakili pandangan orang Inggris. I believe in an ordinary God. Ya, saya percaya dengan Tuhan yang biasa-biasa aja. Jadi orang Inggris tuh bilang gini, saya nggak perlu Tuhan yang heboh-heboh. I just want an ordinary God. Ya. Jadi, nah itu problem kita. Ya. Dan ketika terjadi masalah, kita bertanya kenapa Tuhan nggak tolong kita? Lah Tuhanmu itu Tuhan yang ordinary God. Ya, Tuhan yang biasa-biasa saja, bukan Tuhan yang maha kuasa. Saya percaya akan Tuhan yang maha kuasa, saudara sekalian. Saya baca satu cerita tentang satu orang turis bernama Ivan. Ivan ini lagi berenang di Yunani. Kemudian dia kebawa oleh arus yang kuat. Jadi teman-temannya itu eh, teman dia berdua sama temannya. Temannya dinyatakan hilang. Kemudian Ivan juga dinyatakan hilang. Jadi tim search and rescue itu kemudian nggak nyari lagi. Kenapa? Pasti meninggal soalnya. Tapi 18 jam kemudian, eh, tim penyelamat menemukan Ivan itu masih terapung-apung di laut. Dia nggak tenggelam itu. Nah, bagaimana mungkin ada seseorang 18 jam itu di tengah laut nggak tenggelam? Misteri. Jadi kemudian dia bawa ke rumah sakit dan kemudian dia ditanya, kenapa kamu bisa tanpa perahu, oke, tanpa pelampung, ya, cuma pakai celana renang doang, ya, 18 jam di laut. Apa rahasianya? Dia cerita, di tengah-tengah dia lagi ngapung itu dan hampir tenggelam, dia ketemu dengan satu bola, itu bola warna-warni itu. Itu bola setengah kempes. Ternyata itu bola satu anak kecil, ya. Belakang karena ceritanya heboh, fotonya diambil, jadi kemudian datanglah seorang mama yang cerita bahwa anak dia itu lagi main bola di pinggir pantai. Bolanya ke bawah angin, kedorong ke tengah laut. Dan bola itu menempuh perjalanan 130 kilometer jauhnya. Dan kemudian nongol depan mukanya si Ivan. Dan Ivan cerita, begitu saya lihat bola itu, dan saya pegang, bolanya setengah kempes ya, bukan bola gede juga ya. Saya pegang itu bola, mendadak saya jadi kuat. Tiba-tiba saya punya harapan, saya bakal bisa bertahan. Nah itu bola setengah kempes, saudara-saudara sekalian. Itu saja beri orang kekuatan luar biasa untuk bertahan. Ini yang saya rasa perlu kita pahami bahwa yang menyertai kita itu adalah Tuhan itu sendiri, saudara sekalian. Dia itu Tuhan yang punya kuasa, sanggup tolong kita. Nah, saya kedatangan suami istri kira-kira waktu saya masih pendidikan 25 tahun lalu ya. Ini suami istri ini eh, punya satu masalah, yaitu dua-duanya berselingkuh. Istrinya berselingkuh, suaminya berselingkuh. Istrinya duluan, suaminya belakangan. Oke, dua-duanya bertobat, luar biasa, ya. Tapi ketika datang ke saya, istrinya itu masih tetap tidak tenang. Dia tidak puas, dia masih marah-marah dan bahkan pukul suaminya, ya. Dan dia cuma minta satu saja, karena ketika saya cek, suaminya bertobat. Bertobat seperti apa? Udah lakukan langkah-langkah yang dianjurkan, kemudian secara kerohanian menunjukkan perubahan besar sekali, ya. Semua sudah dilakukan, apa yang perlu dilakukan sudah dilakukan semua. Saya tangkap bahwa suaminya benar-benar sudah bertobat. Tapi istri mengatakan nggak bisa, saya nggak terima. Saya cuma minta satu saja. Saya minta jaminan bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya. Dan saya bilang, yang bisa kasih jaminan itu cuma Tuhan aja. Suamimu bahkan nggak bisa. Oke, dia jujur saya bilang. Dia jujur, dia bilang, saya akan berusaha tapi I can't promise you, I can't give you a 100% guarantee that I won't do it again. Kenapa? Karena saya bukan Tuhan. Saya setuju, dia bukan Tuhan. Oke. Nah, lalu saya tanya sama istrinya, apakah Tuhan bekerja dalam situasi kalian? Oh, sangat, Pak, sangat. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin ketahuan. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin kita bisa bertahan. Kita ada hari ini tetap bertahan karena Tuhan. Jadi saya tanya, kalau gitu masalahmu apa? Then what's your problem? Hah? Jadi dia bingung. Loh, problemnya ini, Pak. Oke, dia tunjuk ke suaminya. No, bukan, saya bilang. Kan kamu bilang Tuhan sudah bekerja.
Kalau Tuhan sudah bekerja, berarti masalahmu selesai. Loh, Tuhan sudah bekerja, ya? Apakah dia kerja setengah-setengah? Enggak kan? Apakah ada yang terlalu sulit buat Tuhan? Akan nggak Tuhan di tengah jalan angkat tangan dan mengatakan, sorry, saya nggak sanggup? Akan nggak? Enggak, Pak. Tuhan setia nggak? Setia. Beres nggak? Beres. Then what's your problem? Masalahmu apa? Kalau Tuhan sudah bekerja, masalahmu selesai dari awal, saya bilang. Problem cuma satu lah, saya rasa Anda ini nggak percaya sama Tuhan gitu aja. Anda berusaha jadi Tuhan. Oke. Jadi saya anjurkan, saya bilang, berserah. Percaya, ya Tuhan itu punya kuasa, saudara sekalian. Ya. Nah, jadi itu jaminan yang kedua. Jaminan yang jaminan ketiga adalah jaminan pertolongan. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ya. Jadi pada saat kita lemah itu, ya, pertolongan Tuhan itu datang dan nyata. Ya. Nah, kita ini perlu ditolong. Kenapa perlu ditolong? Ya, karena kita tidak sanggup menolong kita sendiri. Nggak sanggup tolong diri kita. Ya. Di sini kita sadar kita ini perlu Tuhan. Ya. Saya memerlukan Tuhan ketika keadaan dari saya nggak bisa apa-apa dan menyerah. Saya kasih contoh ya. Saya kasih foto orang namanya Daniel Miller. Daniel Miller ini punya ranch di Australia. Jauh dari Sydney ya, sekian ratus kilometer. Eh, Nah, suatu hari dia lagi kerja, dan kemudian dia punya traktor kebalik. Jadi dia masuk ke kolam lumpur. Ini fotonya ya. Bisa lihat ini orang nggak ya? Kakinya itu ke kakinya itu ketimpa oleh traktornya. Jadi dia nggak bisa gerak sama sekali, dan airnya sampai ke hidungnya persis. Ya. Dia kalau nggak angkat kepalanya, dia udah nggak bisa nafas. Jadi dia posisi kepalanya itu demikian, dan ini berlangsung selama 5 jam. Setelah kira-kira sejam dia kejebak di situ, istrinya tuh bingung, suamiku kemana gitu loh, kok nggak ada suara, nggak ada apa. Dan dia cek sudah posisi demikian. Jadi dia telepon tim pertolongan untuk datang, dan mereka perlu 5 jam untuk keluarin dia dari situ. Oke, ya. Nah, lalu dia ditanya, ya, apa yang bikin kamu di situ itu sejam lebih itu, ya, nggak ada orang loh ya, artinya dia sendirian. Istrinya belum datang sama sekali. Oke. Sejam lebih kamu sendirian sampai ke hidung gitu, kok kamu bisa bertahan? Ini jawabannya luar biasa. Dia bilang, saya itu punya kemauan yang kuat sekali untuk tetap hidup. The will to survive. Oke. Ya. Nah, saya pengen ngomong sesuatu. Saya bilang bukan semata-mata your will to survive, tapi ada namanya pertolongan Tuhan. Oke. Karena ini masalah angle, cara lihat orang. Saya kayak contoh supaya kita bisa perbandingan ya. Oke. Di slide berikut ini ada foto teman saya. Ya. Jemaat online kita juga tuh Ivan. Oke. Nah, Ivan ini itu ditugasin oleh kantornya memperbaiki mesin parkir di gedung BEJ, Bursa Efek Jakarta. 13 September tahun 2000. Jadi dia ada 5 orang. Oke. 3 orang turun ke basement, termasuk Ivan. Jadi sebentar lagi utak-atik itu mesin 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 parkir itu, Ivan itu cerita ke saya. Dia bilang, saya ada feeling, ada suara bilang sama saya, kamu naik ke atas, kamu naik ke atas. Cuman Ivan ini bilang sama saya, dia bandel karena dia merasa kerjaanku tanggung dikit lagi selesai gitu, ya. Nah, pas dia lagi mikir naik nggak, mendadak temannya yang di atas turun bilang gini, Evan, yuk cepat naik, dicari Pak X. Oh, langsung dia tinggalin karena atasannya panggil, dia naik ke atas. Dia naik ke atas katanya, Pak X mana? Tuh, temannya jawab, karena Pak X katanya cari saya. Lo nggak mungkin kata temannya. Pak X itu sudah pergi 1 jam yang lalu. Tiba-tiba boom, bom meledak. Nah, 2 temannya masih di bawah itu meninggal. Ya. Jadi jelas sekali kalau Ivan ini nggak naik, dia pasti meninggal karena temannya 2 meninggal soalnya. Ya. Nah, kalau dia telat 2 menit aja, ya mati.
Nah, bagi Ivan simpel sekali. Saya ditolong oleh Tuhan. Maksud saya tadi yang Daniel Miller itu nggak ada bicara itu karena saya aja gitu. Jadi angle cara pandang itu sangat berbeda sekali. Jelas sekali dalam Ivan itu dia itu menyadari ini pertolongan Tuhan. Nah, masalah adalah begini, saya bilang, Tuhan itu kalau nolong nggak pernah pakai pamer dan promosi. Dia nggak pernah posting saudara-saudara sekalian di medsos itu. Itu saya yang nolong gitu, nggak pernah sama sekali. Akibatnya orang ditolong Tuhan nggak pernah merasa ditolong Tuhan, ya, dan nggak memuliakan nama Tuhan. Jadi bagi orang percaya, simple sekali. Dalam skala angle, saya melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup saya. Oke, itu. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat adalah jaminan kemenangan. Ya, aku akan membangun engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Ya. Nah, jadi pada akhirnya, saudara-saudara sekalian, dalam segala keadaan yang kita hadapi, ya, di tengah-tengah segala pergumulan kita, kita ini punya jaminan ini, bahwa kita ini akan menerima kemenangan. Ya. Nah, tapi perhatikan bahwa kemenangan kita itu bukanlah kemenangan yang tanpa masalah, maksud saya. Kalau kita baca Roma 8 ayat 37 contohnya, oke, Roma 8 ayat 37 itu berkata begini. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Eh, jadi ketika bicara kata menang, kemenangan, adalah penting kita menyadari bahwa kemenangan selalu melibatkan unsur perjuangan dan pertempuran. Jadi kalau kita mengatakan kita ini pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, di situ itu ada suatu jelas sekali tersirat, ada suatu struggle, oke? Ada sesuatu pergumulan di situ, ada sesuatu perjuangan untuk supaya kita bisa mendapatkan suatu kemenangan, ya. Nah, jadi kuncinya syaratnya menurut saya adalah orang itu jangan di tengah berjuang itu menyerah dan angkat tangan. Oke. Orang mesti berserah kepada Tuhan, ya. Tapi dia mesti tetap dalam pergumulannya itu dia tetap berjuang dan tidak menyerah, saudara sekalian, ya. Saya sangat terkesan dengan satu orang namanya Jim Thorpe. Jim Thorpe itu adalah orang Indian kulit merah yang mewakili Amerika Serikat di Olimpiade di Stockholm tahun 1912. Nah, saya tunjukkan satu foto ini bahwa dia menang 2 medali emas, tapi dia menang dengan sepatu yang aneh. Kiri sama kanan nggak sama. Penyebabnya apa? Pas dia mau lari, ternyata ada orang nyolong sepatunya, mau ngerjain dia biar dia nggak menang. Sepatunya dicolong. Oke, nah sekarang kalau Anda jadi Jim Thorpe, itu nggak mungkin lari telanjang kaki, mesti ada sepatu. Anda ngapain? Saya yakin, saya tahu apa yang kita perbuat. Kalau kita jadi dia, kita protes ke panitia, kita minta pertandingan ditunda, kita ngomong sama pelatih, ya seperti itulah. Jim Thorpe nggak begitu, oke? Jim Thorpe pergi ke tong sampah dan ngais-ngais cari sepatu yang orang buang. Ditemukan ada sepatu yang orang buang. Masalahnya kiri sama kanan nggak sama. Oke? Okay? Kiri sama kanan beda. Dan yang satunya lagi kegedean. Ukurannya nggak sama. Kiri sama kanan nggak sama ukurannya. Ya. Dan dia ambil itu kaos kaki, dia sumpel sehingga yang kegedean itu bisa dipakai. Dan dengan sepatu yang kiri kanan beda, ukurannya itu beda, Jim Thorpe itu menangkan. Aku nggak menang, alasanku bagus sekali. Tapi bagi Jim Thorpe nggak begitu. Oke, saya akan lakukan yang terbaik yang saya bisa dan saya akan menang. Itu yang menurut saya sangat amat inspiratif sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, perjuangan pasti ada, pergumulan pasti terjadi. Jangan menyerah. Kenapa? Karena Tuhan kasih kita jaminan kemenangan. Nah,
Jadi 4 jaminan ya. Jaminan penyertaan, jaminan kuasa, jaminan pertolongan, jaminan kemenangan. Respons kita apa? Respons kita simpel sekali. Cuma satu kata. Percaya. Karena setiap jaminan dan janji itu memerlukan suatu respons. Ya, setiap jaminan dan janji itu perlu respons. Dan respons kita adalah kita ini percaya. Tuhan, aku percaya. Oke. Ya. Nah, coba kita baca satu ayat di Yohanes 11 ayat 39 sampai 40. Ini Tuhan Yesus di kuburan Lazarus. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Simple sekali, urutannya itu. Oke, percaya dulu, baru kamu akan melihat. Bukan melihat dulu, nanti baru mau percaya. Jadi cara kerjanya adalah beda, saudara sekalian. Kita manusia cenderung pengen lihat dulu bukti, baru kita percaya. Nah ini berlaku kalau kita deal sama manusia, ya. Oke, kamu bilang nanti istilahnya kalau dagang gitu ya, saya juga mesti lihat dulu dong. Saya mesti percaya, saya mesti lihat bukti dulu, baru saya percaya kasih kamu barang. Oke, bayar dulu lah istilahnya, bayar dulu, saya berkasih kamu barang. Itu manusia. Sama Tuhan kita nggak demikian. Sama Tuhan kita itu saudara sekalian percaya dulu, baru akan melihat kemuliaan Allah, saudara sekalian. Ya. Nah, percaya adalah suatu pilihan dan keputusan yang orang ambil dalam hidupnya. You decide to trust. Oke, ya. Jadi untuk bisa percaya, orang tuh tidak perlu mengerti dulu. Dia nggak perlu punya semua data. Ya. Kalau tunggu data dulu, ngerti dulu, nggak akan terjadi. Nggak akan bisa percaya. Nah, jadi eh, itu yang membuat seseorang kaya raya di Singapura mengalami perubahan. Nama orang ini adalah Philip Ng, orang paling kaya di Singapura. Ya. Philip Ng itu punya mama itu sakit parah sekali. Nah, karena orang paling kaya Singapura, dokter terbaik didatangkan lah. Tapi ternyata mamanya makin lama makin lemah sekali dan kelihatannya nggak bisa ditolong. Jadi dia tanya kiri kanan, gimana cara nolong mama saya? Lalu ada orang usul, itu ada pendeta-pendeta Kristen yang bisa nyembuhin orang, panggil aja suruh doain mama kamu gitu loh, nggak ada ruginya. Jadi panggil satu orang pendeta, doain mamanya sembuh di luar ekspektasi. Ya, diperkirakan sudah akan meninggal, tahu-tahu sembuh hidup. Mamanya jadi percaya jadi Kristen. Ini keluarga dulunya adalah Buddha. Jadi percaya, mamanya percaya, kemudian saudara yang percaya, tinggal dia sendiri. Dan dia bilang alasannya simpel sekali. Let me understand Christianity first before I can believe. Jadi itu dia mau ngerti dulu. Okay? Setelah setahun dia bergumul, dia nggak ngerti-ngerti. Nggak ngerti-ngerti dia itu. Okay? Jadi temannya bilang gini, Philip, you udah keliru. You mesti percaya dulu, baru you akan ngerti. Jangan tunggu ngerti dulu, itu nggak akan bisa ngerti soalnya. Jadi dia bilang gini, then one day I decided to trust. Ketika dia mengatakan dia trust, tiba-tiba dia bilang, suddenly I understand. Jadi dia ketika percaya, akhirnya kebuka semua, dia jadi ngerti. Jadi jangan mau ngerti dulu baru percaya. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, um, adalah penting untuk kita ini um, menyadari bahwa iman itu selalu ada unsur resiko. Ketika Yosua itu di pinggir sungai Yordan, itu apa kata Tuhan kepada dia? Kamu turunkan kaki ke sungai Yordan, sungainya aku belah. Oke? Jadi itu urutannya. Turun dulu, kakimu udah masuk ke air, sungai aku belah. Nah kita bilang jangan begitu Tuhan. Kalau bisa nggak tolong dibelah dulu baru aku turun gitulah supaya kita semua sama-sama enak gitu loh ya. Belah aja apa susahnya sih baru aku turun lah ya. Tapi Tuhan nggak mau. Tuhan bilang nggak. Kamu turun dulu baru sungainya aku belah. Lalu kita bilang gini, gimana kalau aku turun sungainya nggak dibelah? Oke, itu problemnya. Yaitu saudara sekalian, iman itu ada unsur resikonya.
Jadi untuk mengurangi resiko, kita mesti mengenali siapa yang kita percayai. Siapakah Tuhan itu? Kalau kita kenal Tuhan, kita akan mengatakan 101% percaya, 1000% percaya kepada Tuhan. Tuhan itu menyertai kita semua. Oke. Jadi mari melangkah dengan mantap dan melangkah dengan iman masuk 2026. Dengan keyakinan Tuhan menyertai kita, memberi kita kuasa, Dia menyertai, memberi kita kekuatan, memberi kepada kita kemenangan, saudara sekalian, memberi kita ya, hal-hal yang indah yang Dia berikan bagi kita. Jadi kita bisa masuk 2026 dengan segala kabar yang buruk lah, ancaman yang ada, dan kita akan menang. Oke. Eh, ada satu kebun binatang di Rusia yang suatu hari lempar kambing ke kandang harimau supaya harimaunya bisa makan siang. Oke, ya. Jadi lemparlah ke dalam, oke. Tahun 2015. Rupanya kambing ini, kambingnya itu agak lain istilah kita. Oke, kambingnya agak beda. Dilempar ke gua harimau, dia bukannya mundur, dia malah maju ke harimaunya. Udah gitu dia tunjukin tanduknya sama harimaunya, tunjukin tanduknya. Harimau ini, kata pengurus Bonbin, mungkin hari itu agak kenyang dikit. Jadi, lihat itu kambing maju, dia malah mundur. Kambingnya tambah maju. Jadi akhirnya sampai si kambing itu mengambil alih tempat tidurnya harimau. Ya. Harimaunya akhirnya tidurnya terbuka. Kan ada macam gua gitu. Kambingnya yang masuk di situ tuh. Oke, ini kambing melonjak banget, tapi lama-lama ini harimau ini temenan sama si kambing. Ini terjadi berbulan-bulan loh ya. Bukan cuma 1 2 hari. Berbulan-bulan kambing sama harimau hidup berdua dengan rukun. Kenapa? Saya kasih tahu. Karena kambingnya, saudara sekalian, berani itu aja. Kambingnya berani. Dia maju, dia nggak takut sama sekali sama harimaunya. Ya, harimaunya hormat, oke, hormat sama kambingnya itu. Nah, jadi tapi setelah kira-kira 3 bulan, akhirnya kambingnya ditarik keluar, ya, karena dia terlalu ngelonjak, terlalu ngelonjak. Dia itu sama si si harimaunya itu dia mulai nanduk-nanduk, ya. Jadi orang-orang bilang, wah ini bahaya nih, kalau harimaunya ini suatu hari marah diterkam bisa jadi makan siang beneran nih. Jadi akhirnya kambingnya dikeluarin. Oke, ganti kambing lain ya masuk langsung dimakan sama macannya. Ya. Nah, jadi inti saya adalah begini, saudara sekalian. Ada perlu orang itu punya suatu keyakinan, kemantapan. Kambing aja, saudara sekalian, punya kemantapan hadapi harimau. Lah kita orang percaya disertai Tuhan, saudara, mestinya lebih berani lagi tuh. Ya. Jadi mari masuk tahun 2026 dengan suatu jaminan penyertaan Tuhan atas kita, saudara sekalian. Tuhan itu bekerja dengan sangat amat ajaib, terkadang di luar pemikiran kita. Ya, saya tutup dengan satu cerita tentang uskup dari Inggris, Gilduff. Gilduff itu suatu malam itu keluar dari pastori. Jadi dia itu mau pergi beli makan. Nah di tengah jalan ketemu sama 3 anak perempuan, anak remaja umur 13 tahun. Lagi kumpul di pinggir jalan. Jadi dia tanya mereka, kalian ngapain? Oh lagi tunggu mama, mama lagi judi di kasino. Ya, jadi orang ini punya 3 mama, 3 mama temenan pergi kasino. Jadi mereka tunggu di pinggir jalan. Dia cerita tanya-tanya lagi. Oh ini Chloe, Chloe udah dikeluarin dari sekolah minggu lalu, jadi sekarang nggak sekolah. Oke. Jadi ini ibu pendeta ini bingung juga mau ngomong apa. Jadi dia bilang gini, Can I pray for you? Ya, Eh, ya oke lah ya. Jadi dia berdoa supaya Tuhan memberikan mereka damai sejahtera dan supaya Chloe bisa kembali ke sekolah. Habis berdoa, mereka tanya gini, ibu pendeta tinggal di mana? Oh, aku tinggal di seberang jalan, dia bilang. Dia tunjuk seberang jalan itu gereja itu loh. Nanti minggu sore ke gereja ya, saya ada di gereja soalnya. Nah, dia pikir mereka nggak akan datang. Ternyata datang beneran 3 ABG ini, ya, 3 remaja putri ini. Masalahnya mereka itu masuk ke kelasnya ini Gilduff. Gilduff tuh lagi ngajar sekolah minggu, anak kecil gitu loh ya, kids church. Jadi ini ABG, lihat itu anak-anak umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Waduh, ini salah masuk ini. Nah, jadi hari itu si pendeta Gilduff itu lagi khotbah tentang Yesus bertemu dengan Bartimeus. Dan Bartimeus tanya sama
Yesus tanya sama Bartimeus, Tuhan tanya sama Bartimeus, apa yang kamu kehendaki supaya aku lakukan buat kamu? What do you want me to do for you? Oke. Jadi dia bilang, anak-anak, kasih kertas semua, sekarang kalian gambar. Kalian mau apa dari Yesus? Nah, 3 ABG ini bukan gambar, tapi nulis. Ya. Yang pertama nulis gini, aku minta duit 1 pound sterling 20 sen, ya, 1,2 pound sterling dari Yesus. Ya, aku minta duit 1,2 pound sterling dari Yesus. Sebelahnya lihat dia ikut niru, sebelahnya lagi ikut niru. Jadi ini 3 orang ini sama-sama nulis aku minta duit 1,2 pound sterling dari Yesus. Habis itu uh, mereka pulang lah. Pendeta ini yakin nggak bakal balik. Oke. Minggu depan ternyata balik, bawa teman lagi. Oke. Tanya apa yang terjadi. Mereka cerita keluar dari gereja, nyeberang jalan mendadak satu pengemis muncul atau dari mana, datangin mereka dan kasih mereka masing-masing 1,2 pound sterling. Persis 1,2 pound sterling. Jadi minggu depan datang lagi tuh bawa temannya tuh. Ya. Bawa teman satu remaja laki. Dan mereka lapor, Chloe sudah diterima kamu di sekolah. Oke, jadi doanya dijawab. Lalu kemudian teman yang satu ini bosan lah. Waduh, kalian kok masuknya gereja macam begitu, anak kecil semua gitu. Ya, bosan nih, boring nih. Si Chloe bilang gini, kamu bilang boring ya. Tunggu dulu sampai ibu pendeta berdoa. Kamu baru tahu ini nggak boring sama sekali. Saudara-saudara sekalian, Tuhan kita itu Tuhan yang mendengarkan doa. Dia menjawab doa dan dia punya kuasa yang cukup buat menolong kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir, saudara sekalian. Secara manusiawi kadang kita ragu. Tapi saat kita ragu, kita ingat apa kata Yesaya, saudara sekalian, buat kita sekalian. Tuhan memberi kita kekuatan, kemenangan, penyertaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah dan janji-janji, jaminan yang kuat yang kami terima dari firman-Mu. Kiranya kami semua pada malam ini Tuhan, teman-temanku di New York ini Tuhan, dan yang ikut streaming semua, boleh pada hari ini memutuskan, ambil suatu keputusan untuk percaya akan janji Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih untuk kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami, maka kiranya Tuhan, kami boleh masuk tahun 2026 bersama dengan Tuhan, yang menyertai kami sampai kepada kesudahannya. Maka kami pasti akan terima kemenangan demi kemenangan. Kami akan terus maju Tuhan. Bersama dengan Tuhan, lakukan perkara besar. Terima kasih buat semua jaminan dan janji Tuhan buat kami semua. Kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya. Amin.